Selamat siang, Mr. Agung. Selamat siang, Bu. Oke, Mr. Agung, terima kasih atas waktunya sehingga hari ini kita bisa bertemu untuk wawancara. Sama, Bu. Nah, dalam kesempatan ini, Mr. Agung sebagai Kepala Sekolah SMP Bakti Tunas Harapan, itu tentunya banyak hal yang selama ini bisa dikatakan dihadapi oleh Mr. Agung. Mungkin dalam hal sama rekan guru juga ada bersama mungkin peserta didik, betul sekali. Nah, bisa diceritakan Mr. Agung tentang pengalaman Mr. Agung dalam mengidentifikasi setiap kasus yang merupakan dilema etika atau apa namanya, rujukan moral, Pak Agung. Terima kasih, Bu Citra. Bahwa permasalahan pasti ada di setiap sekolah yang berkaitan dengan dilema etika, terutama yang seringkali terjadi di semua sekolah, termasuk di sekolah menengah pertama Bakti Tunas Harapan. Nah, memang dalam kasus-kasus tersebut yang perlu kita laksanakan atau lakukan pertama adalah diidentifikasi dulu permasalahannya. Kemudian kita membuat skala prioritas. Prioritas mana yang akan didahulukan, mana yang akan dikerjakan kemudian. Misalnya contohnya dalam kasus dilema etika berkaitan dengan peserta didik. Nah, dalam suatu lomba itu kan biasanya tidak ada waktu yang memang kita bisa prediksi. Nah, pada saat misalnya peserta didik harus ikut lomba, kemudian bersama juga dengan ulangan atau penilaian harian, itu pasti berbenturan. Oleh sebab itu biasanya kami melihat dulu prioritasnya seperti apa. Contoh prioritasnya adalah melihatkan satu peluang anak pada saat dikirim lomba, peluang untuk mendapatkan kemenangan itu memungkinkan apa tidak. Kalau otomatis peluangnya lebih besar untuk meraih kemenangan, tentu saja kami mendahulukan untuk kegiatan lomba tersebut. Sehingga apabila waktu bersama dengan penilaian harian atau ulangan, maka bisa dilaksanakan susulan. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena ulangan itu bisa ada waktu susulannya, tapi lomba kan tidak ada susulan. Sehingga kita lihat. Tapi sebaliknya, kalau memang ulangan harian itu misalnya jauh lebih penting dan peluang untuk lomba itu memang kecil kemungkinan, maka kami mendahulukan untuk ulangan hariannya. Sedangkan untuk lomba bisa kami kirim di lomba yang kemudian hari. Nah, begitu untuk melakukan identifikasi masalah dan juga penyelesaian masalah untuk masalah-masalah yang dilematis seperti ini. Oke, baik Pak Agung. Itu salah satu cara mengidentifikasi permasalahan yang ada di SMP Bakti Tunas Harapan dalam menghadapi dilema etika khususnya peserta didik ya. Nah, apakah ada juga kasus lain misalnya bersama dengan rekan sejawat, maksud saya guru seperti itu? Ya, permasalahan yang paling banyak terjadi adalah bukan antar guru dengan guru, tapi misalnya dengan kepentingan dinas pendidikan dan juga kepentingan sekolah. Nah, contohnya begini, hari yang bersamaan ada rapat, namun saat itu guru harus mengajar. Nah, tentu saja ini kan dilematis. Satu sisi kalau mengikuti kegiatan rapat, pasti akan meninggalkan kelas. Kalau tetap mengajar, pasti tidak bisa melaksanakan kegiatan rapat untuk koordinasi dengan dinas pendidikan. Sama, itu yang kami lakukan adalah dengan melakukan identifikasi dulu kan, dan skala prioritas. Seberapa jauh kepentingan rapat itu yang bisa kita ikuti sehingga pembelajaran itu bisa digantikan guru lain atau guru piket. Nah, kalau memang rapat itu memang penting, urgen, dan mendesak, tentu saja kami akan mendahulukan itu. Yang sifat juga koordinasi dan hal penting yang tidak bisa ditinggal. Namun kalau rapat itu misalnya bisa diwakilkan atau mungkin kurang penting dan kurang mendesak, otomatis guru akan tetap mengajar seperti biasa dan seperti normalnya guru mengajar. Nah, kita lihat dulu ya, karena tidak semua rapat koordinasi itu memang perlu untuk diikuti. Dalam arti kepentingannya levelnya di mana? Apakah penting
dan mendesak, atau kurang penting, kurang mendesak. Nah, kita bisa memilah di situ. Nah, kalau memang penting dan mendesak, otomatis rapat koordinasi yang harus diikuti guru mapel yang bersangkutan, nah itu yang akan didahulukan. Sehingga tugas tetap diberikan, ada guru yang menjaga hak anak untuk mendapatkan pelajaran juga, ya setidaknya tidak terbengkalai. Begitu, Bu. Oke, baik, terima kasih Mr. Agung atas informasinya dan gambarannya tentang penyelesaian masalah bersama guru, khususnya dalam menghadapi saat di kelas dan ataupun pada saat ada rapat dinas. Oke, selanjutnya yang ingin saya tanyakan, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah mengkomunikasikan semuanya. Kemudian bahwa apa yang kita komunikasikan terus menjadi keputusan, nah itu yang belum tentu menyenangkan semua orang. Nah, tantangannya di situ. Jadi keputusan yang kita buat itu belum tentu semua orang itu senang. Nah, itu tantangan paling besar. Namun sekali lagi bahwa komunikasi adalah hal yang utama. Supaya menjembatani ketidakpuasan dari orang lain, misalnya guru, oleh kita komunikasikan sehingga keputusan yang bisa diambil itu walaupun terburuk tapi itu tetap yang terbaik, sehingga masalah-masalah tersebut bisa kita selesaikan juga dengan cepat, efektif, efisien, dan juga objektif. Begitu. Oke, ya, berarti yang penting adalah faktor komunikasi. Betul. Untuk menyelesaikan tantangan tersebut ya. Komunikasi dan koordinasi. Koordinasi. Nah, berhubungan dengan komunikasi dan koordinasi, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya. Sebagai kepala sekolah kan tidak bekerja sendiri. Ada guru-guru yang akan mendukung, misalnya di jabatan level wakil kepala sekolah. Dalam lingkup yang lebih besar ada namanya dewan guru. Nah, kesemuanya itu yang bisa memberikan masukan, walaupun tidak bisa mengatur keputusan. Nah, dari guru-guru tersebutlah maka masukan-masukan itu bisa menjadi pertimbangan saya sebagai kepala sekolah untuk mengambil keputusan yang digunakan sebagai dasar. Nah, apabila memang kita memerlukan itu dengan rapat dewan guru, ya tentu saja kita akan lakukan itu, gitu kan ya. Kalau hanya memerlukan di level wakil kepala sekolah, kita juga bisa perlukan itu. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti keputusannya itu sekali lagi bisa tepat sasaran, bisa efektif, efisien, dan juga objektif. Nah, gitu, Bu. Oke, berarti melalui rapat dewan guru dan wakil terlebih dahulu. Kalau misalnya wakil kepala sekolah kesulitan juga untuk memberikan masukan, atau kepala sekolah memerlukan persepsi lain, perspektif lain untuk skala lebih luas, maka akan ada rapat bersama dewan guru. Oke, ya. Nah, biasanya seandainya memerlukan suatu memerlukan suatu komunikasi dengan wakil kepala sekolah ataupun rapat dewan guru, itu bagaimana caranya menjadwalkan? Ya, sebenarnya setiap pagi itu ada briefing. Di briefing pagi itu adalah bagian koordinasi. Dan kita juga punya waktu 30 menit sebelum pulang. Nah, apabila ada masalah-masalah yang urgen, isu-isu yang harus ditangani dengan cepat, maka kita bisa menggunakan waktu-waktu tersebut. Kalau digunakan, apakah ada waktu tertentu untuk menyelesaikan, misalnya dalam seminggu sekali khusus menyelesaikan waktu, saya pikir tidak ada. Jadi tergantung permasalahan apa yang terjadi. Kalau memang hari itu perlu memerlukan, berarti siangnya akan kita bahas. Kalau terjadinya siang dan tidak sempat diselesaikan atau belum ada keputusan, maka besok pagi di briefing pagi yang kita gunakan untuk melakukan solusi-solusi yang terbaik serta pemecahan-pemecahan masalah apa yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah dan berdampak win-win solution bagi semuanya. Oke. 10. Baik. Ya, berarti memang sudah semakin jelas
bagaimana proses pengambilan keputusan Pak Agung sebagai Kepala Sekolah SMP Bakti Tunas Harapan. Tentunya juga tidak terlepas dari nilai-nilai kebajikan yang Bapak ambil ya. Jadi kepala sekolah memang pada akhirnya tidak bisa melaksanakan keputusan tunggal begitu kan ya. Jadi apapun yang akan diputuskan memang dikoordinasikan dulu dengan pihak lain. Walaupun pihak lain hanya sebagai memberi masukan saja. Pada akhirnya kepala sekolah yang memberikan keputusan. Memang dari berbagai macam pendapat-pendapat itu kan tidak semua pendapat itu bisa diterima. Ya ada pendapat yang masuk akal, ada yang mungkin jauh, ya kita pilih yang masuk akal sebagai bahan pertimbangan kepala sekolah mengambil keputusan, sehingga keputusan itu diambil dan diketahui oleh pihak-pihak lain. Baik, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak Agung petik dari pengalaman Mr. Agung sebagai kepala sekolah untuk mengambil keputusan dilema etika? Ya, komunikasi adalah jalan terbaik. Komunikasi jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah dilema-dilema etika seperti ini. Nah itu yang sampai sejauh ini yang kami lakukan, sehingga tanpa komunikasi justru masalah akan semakin banyak ya. Tapi dengan adanya komunikasi dengan berbagai pihak, maka persoalan-persoalan dilema-dilema seperti ini bisa kita atasi, kita bisa reduksi, sehingga hasilnya pun setidaknya objektif bagi semua orang. Oke. Baik, terima kasih Pak Agung. Sama-sama Bu. Jadi semakin mantap ini Pak Agung dalam mengambil suatu keputusan, dan tentunya pengalaman-pengalaman berharga semakin meningkatkan Pak Agung sebagai kepala sekolah. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Pak Agung, terima kasih atas waktunya. Boleh dilanjutkan kegiatan. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang. Mr. Adi sebagai pemimpin atau kepala sekolah di SD Bakti Tunas Harapan. Terima kasih atas waktunya sehingga kami boleh bertemu dengan Mr. Adi untuk mewawancarai atau berbincang-bincang yang Mr. Adi tentang kondisi di SD Bakti Tunas Harapan. Nah, langsung aja Mr. Bagaimana selama ini Mr. mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah atau di SD? Identifikasi yang pertama biasanya kan anak-anak itu pasti ada kendala-kendala dalam pembelajaran. Tentunya biasanya inputnya itu ada kendala dari wali kelas, dari wali murid. Kita tamu semua kebenarannya yang mana, seperti itu toh. Kenapa? Contohnya yang berapa belakangan ini kita sedang tangani adalah satu anak itu contohnya dilema etika, itu dia harus sekolah tapi terbentur dengan aturan. Nah, satunya dia pengen sekolah tapi sekolah tidak membolehkan, tapi dia harus juga sekolah gitu toh. Nah, memang itu perlu tidak mengurangi hak anak sebetulnya. Nah, itu kami mengalami dilematis, anak ini sebetulnya harus sekolah tapi hanya gara-gara peraturan. Contohnya saja nih, di sekolah kan laki-laki harus berambut pendek gitu toh. Nah, dulu kalau kita sekolah itu rambutnya sudah nutupin telinga, padahal itu kalau kita lihat face-nya rambutnya dikuncir gitu kan, tidak menutupi. Kita nggak punya alasan, hanya aturan saja. Kenapa? Karena ya memang kalau di SD membentuk citra diri anak laki-laki ya seperti ini, cewek seperti itu. Nah, hal seperti itu sehingga anak itu tidak mau sekolah kan. Istilahnya dia salah satu sisi dia benar, aku ikut peraturan. Karena aku rambut panjang nggak boleh sekolah gitu. Dalam satu sisi kita perlu buah anak itu juga perlu sekolah gitu. Dan memang hal seperti itu kita dilematis. Satu sisi, nah kita beberapa langkah yang tadi sudah ditanyakan juga, hal-hal apa saja yang kita lakukan semacam itu. Kita lakukan tentunya yang pertama adalah komunikasi dengan wali murid dan semua yang berkaitan dengan anak itu, terutama wali kelas dan wali murid. Kita ketemu bersama, ketemu bersama gitu, Sidra. Oke, untuk selanjutnya setelah dikomunikasikan,
sama wali kelas dan wali murid itu Mm-mm. bagaimana selanjutnya? Nah, ada beberapa kesepakatan, kita juga sekolah punya aturan dan mereka juga mau menaati, dan sekarang juga mereka sudah kita izinkan masuk dengan beberapa catatan. Ketika kita sudah berkomunikasi, ada beberapa hal-hal step-stepnya, kenapa kok boleh masuk sekolah dengan tahap-tahap ini dan usaha supaya memang kan kita harus bisa melihat tujuan akhir daripada anak itu tetap bisa sekolah, tetap bisa belajar banyak, bukan sekedar menaati peraturan kan banyak. Dia kan baru belajarnya anak-anak contoh kelas 1, kelas 2 belajar, yuk ini nggak boleh kenapa? Nah itu harus tahu kan. Nah hal semacam itu anak-anak kan baru proses belajar. Nah di situ kalau dia terhenti nanti terkendala juga. Makanya kita juga orang tua, guru sekolah kan untuk menangani hal dilematis ini bukannya sekedar sekolah saklek begitu kan, juga nggak bagus, mengurangi hak anak untuk belajar, mengurangi hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, seperti itu kita lakukan tindakan-tindakan ataupun keputusan bersama, duduk bersama dengan orang tua, gunanya untuk kebaikan anak. Seperti itu, Miss Citra. Oke, berarti yang sudah Bapak lakukan sebagai kepala sekolah dengan beberapa langkah tadi, karena sesuatu kasus tersebut Bapak juga mengalami dilematik antara peraturan di sekolah tapi juga aturan anak tersebut tadi, bagaimana supaya tetap supaya tetap bisa sekolah ya Pak ya. Betul. Nah itu tuh sangat dilematis, dan ternyata Mr. Adi ini bisa mencari jalan solusinya betul. Secara komunikasi dengan orang tua dan mengambil keputusannya pun demi kebaikan bersama, betul. Baik pihak sekolah maupun pihak dari orang tua. Ya. Dan anak tersebut juga tidak kehilangan haknya untuk belajar ya Pak ya, karena yang terpenting adalah bagaimana caranya supaya anak tersebut tidak merugikan semua pihak lah istilahnya. Meminimaliskan. Walaupun tentunya selalu ada risikonya ya Pak ya. Ada risikonya. Gitu. Nah, seandainya dan itu pun sudah diputuskan, dan selama ini bagaimana? Ya, kendalanya memang resiko manajemen resikonya adalah memang yang menjadi pertanyaan adalah sosial di sekolah. Sosial di sekolah adalah teman-temannya pas bertanya kenapa kok dia begini ya. Kita sudah kesepakatan di awal untuk wali kelas membantu menjelaskan, guru-guru yang lain membantu menjelaskan nih anak ini sedang tahap ini seperti itu. Jadi ada alasan, karena hal semacam itu kan kalau anak-anak normal saja potong rambut, laki-laki potong rambut mau ya Pak ya. Mau. Ini kan kenapa kok tidak mau? Karena ada beberapa alasan yang melatar belakangi sehingga kita melakukan step by step seperti itu. Oke, step by step. Dan ternyata dari lingkungan sekolah, baik temannya dan yang lain pun mendukung ya Pak ya, dan memahami kondisi permasalahan tersebut, dan pun juga menjadikan pembelajaran bagi lingkungan ya Pak ya. Dalam menyelesaikan masalah itu tidak selalu sama. Case by case kita harus pahami betul apa yang melatar belakangi dan kendala-kendala apa yang menjadi akar permasalahan utama seperti itu. Oke, berarti Bapak memang sudah, kalau kami melihat ternyata sudah ada nilai-nilai kebajikan di dalam memutuskan. Ya, harus seperti itu memang. Iya. Ya, baik Pak. Ada lagi? Ya, untuk contoh kasusnya yang sangat jelas gitu kan, dan ternyata Bapak juga sebagai kepala sekolah bisa mengayomi dengan cara memutuskan suatu hal sesuai dengan kasus per kasus, tidak terlalu kaku, tapi ya bisa menyesuaikan. Ya normal lah, secara normal saja, karena ya
tujuannya sebenarnya kita tahu tujuan akhir adalah pendidikan itu mendidik anak sesuai dengan tahap-tahapannya kan. Iya, Seperti itu. betul. Kembali ke berpihak pada anak. Betul. Kita kan harus berpihak pada anak, kan terkadang kita orang tua sekolah dibebankan dengan peraturan gitu kan, maunya apa, tapi tujuan anak itu kita hak-hak anak dalam belajar, dalam mendapatkan pengayoman, dalam disayang, apa segala macam kita penuhi juga ya, atau penuhi di sekolah ini seperti itu. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak. Oke, siap. Kami sudah paham sekali. Siap. Dan untuk saat ini sudah cukup Ya, terima kasih. informasinya. Dan bisa kita lanjutkan lain kali seandainya ada waktu. Siap. Terima kasih. Terima kasih, Salam. sukses ya Pak ya. Sukses selalu. Salam bahagia. Salam bahagia. Semangat selalu. Sampai jumpa. Oke.